Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat, tahukah bahwa rasa malas atau yang kini lebih sering disebut dengan istilah mager alias malas gerak adalah masalah yang sering kali dialami oleh banyak orang. Dari sebuah artikel yang dibaca, didapatkan sebuah informasi bahwa ada penelitian yang dilakukan dengan pemindaian melalui magnetic resonance imaging atau MRI untuk meneliti motivasi dan rasa malas. Dan ternyata hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan untuk melakukan sesuatu, korteks pramotor pada otaknya cenderung menyala. Sebelum titik lain di otak yang mengendalikan gerakan menjadi aktif. Namun, pada orang-orang malas, korteks pramotor ini justru tidak menyala karena koneksinya terputus. Peneliti menduga bahwa koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu menjadi tindakan nyata menjadi kurang efektif pada orang yang malas. Akibatnya, otak mereka harus melakukan upaya yang lebih keras untuk mengubah keputusan yang diambil otak menjadi tindakan aksi yang nyata. Ternyata, sampai seperti itu, rasa malas berefek pada daya kerja otak kita. Masya Allah. Bahkan, dari mahfuzat atau hafalan yang biasa dibacakan oleh anak-anak sekolah tingkat dasar atau pengajian-pengajian anak-anak di surau-surau kecil, disebutkan bahwa malas itu adalah penyakit. Al-kasalu da'un. Dan jika penyakit, maka harus sesegera mungkin diobati dan dicarikan solusinya. Karena jika tidak hanya akan berbahaya bagi yang melakukannya, tapi juga akan menjadi vibrasi negatif dan ditularkan kepada orang-orang di sekitarnya. Rasa malas bisa terjadi dalam masalah agama atau urusan dunia. Dan yang paling dikhawatirkan adalah malas dalam urusan agama. Karena malas dalam hal ini bisa sampai pada kondisi malas meninggalkan kewajiban dan jatuh ke dalam yang diharamkan. Maka dia akan mendapatkan bahaya yang sangat besar. Kemalasannya berubah menjadi kemaksiatan dan harus dikhawatirkan sampai pada titik su'ul khatimah. Sahabat, program malas ini juga dikuatkan dan diusahakan oleh setan yang terus menggoda manusia dari berbagai arah, termasuk menyemangati kita untuk malas dari berbuat baik dan amal soleh. Bermalas-malasan dalam hal mengerjakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia akan memiliki banyak teman nanti di akhirat. Namun, pernahkah kita berpikir, apakah setan juga bermalas-malasan dalam menggoda manusia? Jawabannya tentu saja tidak. Karena setan kalau malas menggoda kita, mereka tidak akan mendapatkan teman di neraka nanti. Nauzubillah. Rasa malas tentu tidak boleh dibiarkan. Karena semakin malas, maka akan semakin banyak aktivitas yang terlewatkan. Banyak peluang jariah kesolehan yang tak dilaksanakan. Pahala dan berkah yang tak bisa didapat, bahkan bisa berubah menjadi musibah. Nauzubillah. Ayo, kita maksimalkan untuk produktif dalam amal, tidak terjebak dalam lingkaran kemalasan. Maka, yang pertama, ingat kembali why. Alasan mengapa. Karena rasa malas biasanya disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu. Kehilangan why atau alasan dapat membuat kita kehilangan arah tujuan. Maka yang paling mendasar, coba ingat kembali why. Alasan, termasuk
apa yang menjadi alasan kita hidup di alam dunia ini. Jadi, jika mulai merasa malas, coba tanyakan why atau kenapa pada diri kita. Misalkan, kenapa saya harus belajar dan mencari ilmu? Kenapa saya harus mencari rezeki yang halal? Kenapa saya harus mempelajari hal ini? Kenapa dulu saya memilih tempat ini dalam bekerja? Atau kenapa saya harus membaca Al-Quran? Manfaat apa bagi saya sekarang di alam dunia dan nanti di alam akhirat? Mudah-mudahan alasan-alasan yang kuat ini mengantarkan kita bisa terus bergerak dan terlepas dari malas. Yang kedua, bicaralah dengan diri kita. Tanyakan apa yang salah. Terkadang rasa malas muncul ketika kita merasa tidak melakukan sesuatu yang kita sukai. Jika merasa malas, coba tanyakan pada hati kita, apakah ini yang saya inginkan? Atau apa sebenarnya yang ingin saya lakukan? Tanyakan pada diri, mulai kenali siapa diri kita, apa yang kurang dari diri ini, dan dengarkan kata hati kita. Dan tentu saja, yang paling terakhir adalah kuatkan dengan doa. Karena Allah lah yang maha menggerakkan. Maka mintalah kebaikan dari Zat yang maha baik, agar terus semangat berbuat kebaikan dan dihindarkan dari sifat dan rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Mudah-mudahan peluang kebaikan bisa kita maksimalkan dan berbuah jariah kesolehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.